Dua minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu ya. Terakhir itu kita bahas di pelarian Daud sampai fase kedua. Kalau nggak salah sampai Karmel. Harusnya itu kita bahas pelarian Daud lanjut. Tapi dari pulang kemarin sampai hari ini belum bisa persiapkan dengan baik. Jadi saya ambil pembahasan lain. Masih dari topik buku ketiga. Kebetulan kemarin di Bali ada yang Pendeta Yun bawain tentang silsilah Yesus. Penghilangan dalam silsilah Yesus. Nah, hari ini saya mau berbagi kasih karunia lewat pencatatan nama perempuan yang ada di dalam silsilah Yesus di Matius 1 ya. Nah, pencatatan silsilah Yesus itu formatnya tuh simpel sebenarnya. Kalau kita lihat di Matius 1, cuman A memperanakan B, kemudian B memperanakan C. Terus seterusnya begitu, kayak misalnya ayat 2, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda. Beres, simpel. Tapi kecuali beberapa kasus ada diberikan keterangan-keterangan tambahan. Contoh, kayak ayat 3. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Itu biasa. Tapi yang di Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar itu seolah-olah ditekankan. Sebenarnya nggak usah tulis juga nggak apa-apa. Tapi ditulis, ayat 5 juga, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Nah, keterangan-keterangan tambahan di sini itu dicatat nama-nama ibunya kan. Biasanya dalam silsilah itu perempuan itu nggak dicatat. Nah, tapi di Matius 1 khusus untuk silsilah Yesus, Matius sengaja catat. Ini seperti pesan khusus dari Matius untuk kita perhatiin. Nah, hari ini kita akan bahas 3 nama perempuan ini ya. Yang pertama, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Kita akan lihat Tamar dulu. Latar belakang Tamar ya. Jadi suatu hari Yehuda itu pergi ke wilayahnya orang Kanaan. Dicatat di Kejadian 38 ayat 2. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Nah, kata melihat di kata ayat ini, melihat itu ra'a. Itu sama kayak yang dicatat di Kejadian 6 ayat 2. Di mana anak laki-laki Allah melihat kepada anak-anak perempuan manusia. Kata ra'a itu melihat, artinya melihat dengan memberikan perhatian. Jadi ketika Yehuda lihat Shua, dia bukan lihat secara biasa. Tapi dia lihat dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Nah, kalau melihat di naskah aslinya, kata ra'a itu dicatat duluan. Jadi seolah kalimat itu, kan di ayat satunya Yehuda pergi ke Kanaan. Melihatlah, di ayat 2-nya melihatlah. Jadi kata melihatlah ini muncul duluan untuk menampilkan bahwa Yehuda dengan ingin memuaskan indera kedagingannya, dia melihat kepada Shua, lalu menikahinya. Jadi dia udah lihat, dia udah perhatiin, wah ini Shua nih mantep nih. Jadi dikawinin. Ketika Abraham, Yehuda itu kan cicitnya Abraham ya. Jadi ketika Abraham pengen mengambil menantu untuk Ishak anaknya, dia suruh kepada Eleazar, jangan ambil perempuan Kanaan. Jangan. Meskipun di sekitar Abraham banyak perempuan-perempuan Kanaan, dan meskipun Abraham bisa saja ra'a dan melihat siapapun, atau Ishak sendiri bisa ra'a melihat siapapun, tapi Abraham pesan apa?
Jangan. Ambil dari sanak keluargaku. Jangan ambil dari perempuan Kanaan. Tapi Yehuda, dia malah ambil perempuan Kanaan. Shua artinya itu orang kaya. Jadi kita bisa lihat bahwa Yehuda itu menikah karena melihat hartanya. Dia menikah dengan orang yang nggak percaya karena dia dari keluarga kaya. Nah, dari perkawinan ini lahirlah 3 orang anak, Er, Onan, dan Selah. Nah, 3 orang anak ini lahir dari iman Yehuda yang mulai anjlok seperti ini. Nah, kemudian Yehuda ambil menantu, di ayat 6 ya, sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er, anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Nah, Er ini mati karena dia jahat di mata Tuhan. Tapi Yehuda nggak tahu hal ini. Kan dia nggak tahu hal ini. Nah, ketika Tuhan, kalau kita mundur ya, ketika Tuhan kasih janji tentang Mesias di Taman Eden, di Kejadian 3 ayat 15, tentang Mesias kan ini, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Nah, ini janji tentang Mesias. Ketika janji ini diberikan kepada Adam, kan perjanjian ini diwariskan turun-temurun. Terus sampai ke Nuh, sampai ke Abraham, kemudian diwariskan ke Ishak, ke Yakub, dan ke Yehuda. Bahwa akan ada apa? Keturunan perempuan yang akan datang. Nah, tapi ketika pewarisan perjanjian itu diberikan, bisa saja orang-orang yang menerima perjanjian itu nggak punya anak. Ketika seseorang menerima perjanjian, tapi dia nggak punya anak, lalu dia mati bagaimana? Tuhan kasih satu peraturan, namanya peraturan untuk apa ya? Untuk meneruskan keturunan. Kalau bahasa simpelnya tuh perkawinan ipar. Nah, jadi kan keturunan perempuan untuk menyelamatkan manusia itu kan harus datang untuk meniadakan dosa dan maut kan. Nah, tetapi kalau keturunan itu nggak punya anak, maka ada kemungkinan Mesias nggak bisa datang. Oleh karena itu Allah bikin beberapa hukum. Nah, salah satu hukumnya itu ini, yaitu pernikahan demi melanjutkan keturunan, perkawinan ipar. Ulangan 25 ayat 5-6. Apabila seorang orang yang bersaudara tinggal bersama-sama, dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Nah, Yehuda punya anak kan Er kan? Onan dan Selah. Kemudian Er mati. Maka sesuai dengan peraturan ini, maka tugas untuk melanjutkan keturunan bagi Er itu ada pada Onan. Makanya di Kejadian 38 ayat 8 dicatat, lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirlah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Onan disuruh kasih keturunan buat kakaknya. Tetapi seandainya Onan ini memberikan anak kepada kakaknya, maka harta Yehuda 2 kali lipat itu kan diberikan ke anak sulung kan. Maka ketika Onan nanti kasih anak ke Er, harta itu jatuh ke keluarga Er. Dia nggak mau seperti itu. Onan pikir dia rugi. Jadi dia sengaja membuang maninya ke tanah. Kita catat ini. Dan itu perbuatan itu jahat di mata Tuhan. Akhirnya dia pun dibunuh. Nah, ini yang sebenarnya terjadi.
Tapi Yehuda nggak sadar. Yehuda mikirnya apa? Yehuda mikirnya, wah, anak saya ini 2 orang mati gara-gara Tamar. Nah, sesuai hukum, harusnya Shelah, anak bungsu Shelah itu harus diberikan kepada Tamar. Tetapi Yehuda nggak mau. Yehuda pikir, nanti anakku mati lagi kan, jadi dia nggak mau kasih. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Nah, ini berlalu waktu yang lama. Nah, ketika Tamar tinggal kembali ke rumah orang tuanya, dia dengar kabar kalau Shua, berarti apa? Shua itu berarti mama mertuanya ya, yang cewek, mati. Dan Yehuda lagi pergi ke Timna untuk gunting bulu domba. Biasanya kalau upacara gunting bulu domba tuh mood orang tuh lagi baik. Biasanya orang-orang tuh pesta minum-minuman keras gitu ya. Nah, ketika Tamar dengar kabar ini, tindakan apa yang diambil oleh Tamar? Ini seperti hal yang mengagetkan. Tamar itu seperti dia nunggu-nunggu lama. Ketika dia dengar kabar ini, dia lepasin semua pakaian jandanya, dia dandan ya. Kemudian dia duduk berpakai tutup seperti seorang pelacur. Dia duduk diam di Enaim, satu tempat namanya Enaim. Dia nunggu bapak mertuanya lewat. Kalau kita pikir sekarang ya, seberapa besar kemungkinan bapaknya akan lewat situ? Seberapa besar kemungkinan papa mertuanya tuh akan lewat situ? Dan kalaupun lewat, seberapa besar kemungkinan mertuanya itu mau cari pelacur? Tapi entah bagaimana, sepertinya Tamar itu sudah tahu kegiatan Yehuda sehari-hari itu seperti apa. Dia kemana, hobinya apa. Kayaknya memang sering cari pelacur. Dan perkiraan Tamar itu tepat 100%. Begitu Tamar lihat, langsung dipanggil. Perempuan itu, pelacur itu langsung dipanggil. Ada pelacur, panggil, aku harus tidurin dia. Waktu itu Tamar tanya, kamu bisa kasih aku apa? Yehuda jawab, anak kambing. Walaupun dia nggak punya anak kambing loh. Saking terburu-burunya, saking apa ya, saking penuh nafsunya, dia bilang, apa? Kamu mau minta apa? Aku kasih. Cap materai kasih, tongkat kasih, kalung kasih, semua dia kasih. Setelah selesai semuanya, Yehuda titip kambing kasih pada temannya untuk tebus. Coba kamu tebus 3 barang itu. Tapi temannya tuh cari-cari, kok nggak ada pelacurnya, kok nggak ada lagi. Memang nggak pernah ada pelacur di sini. Akhirnya kata si Yehuda, udah biarlah daripada kita jadi ejekan orang, nggak apa-apa. Nah, 3 bulan berlalu, ketahuanlah bahwa Tamar ini hamil. Maka kabar kalau Tamar ini hamil, artinya dia berzina kan. Dia berzina dan hamil. Dan berita itu sampai ke telinga Yehuda. Meskipun Yehuda itu tukang ambil pelacur di tengah jalan, tapi ketika dia dengar berita bahwa menantunya berzina, dia seolah-olah menjadi orang suci yang berseru, bakarlah menantuku itu. Seret, dia bilang. Seret, bakar menantunya. Dan Tamar yang sedang diseret itu berseru, yang hamilin aku yang punya 3 barang ini. Setelah Yehuda lihat barang-barang yang ditunjukin oleh Tamar itu, Yehuda berkata apa? Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannya pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Itu yang tadi ya. Kemudian Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Nah, arti nama Tamar itu pilar atau mendirikan atau menegakkan. Nah, jadi Tamar
sebagai menantu Yakub, pasti dia mengerti tentang berkat Yakub. Yakub itu kasih berkat keturunan Yehuda. Itu keturunan Yehuda tuh akan jadi raja gitu. Nah, Tamar kalau kita lihat perbuatannya secara rohani, dia sadar bahwa garis keturunan Yehuda itu nggak boleh putus. Garis keturunan di mana Allah akan menggenapi perjanjian, keturunan perempuan itu nggak boleh putus. Oleh karena itu dia mengambil resiko untuk apa? Tidur sama mertuanya demi meneruskan keturunan. Kenapa? Karena mertuanya tidak mau melakukan hukum mengenai pernikahan demi melanjutkan garis keturunan. Yehuda nggak mau tepatin ini. Nah, jadi kalau kita lihat ya, di Ulangan 25 ayat 7 tentang hukum pernikahan keturunan ini, perkawinan ipar, tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Dia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Tuhan mempersiapkan segala hal. Jadi mau atau nggak mau, bisa atau nggak bisa punya anak, garis keturunan Mesias harus datang. Kalau nggak bisa dari kamu, mati tanpa punya keturunan, adikmu harus kasih. Makanya Yehuda ngomong kan ke Onan, hei Onan, bangkitkan keturunan bagi kakakmu. Onannya nggak mau. Setelah Onannya mati, Yehuda nggak mau kasih Sheila. Bahkan setelah Sheila besar. Jadi keturunannya itu putus di situ. Ulangan 25 ayat 9. Maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil mengatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel namanya lah harus disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Seperti inilah ekstrimnya hukum perkawinan ipar. Kayaknya, waduh ini kayaknya apa ya, suatu hal yang berlebihan gitu ya. Tapi seperti itu, Tuhan kasih seperti itu. Kalau mereka nggak mau lakukan, rumah itu akan jadi mendapat aib turun-temurun. Rumah yang, itu tuh rumah apa? Rumah rombongan orang yang kasutnya ditanggalkan orang. Itu rombongan orang-orang yang nggak mau taat perintah Allah. Nah, cerita tentang Tamar ini juga adalah gambaran tentang penghakiman di akhir zaman. Kalau kita lihat di 2 Petrus 3, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Katanya di hari akhir itu ada penghakiman api. Tamar itu sedang menuju ke penghakiman api. Dia mau dibakar. Tetapi di ayat 25, waktu di bawah, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap meterai, serta kalung dan tongkat ini. 3 benda ini itu adalah benda-benda yang menunjukkan identitas. Identitas siapa? Identitas Yehuda. Dia tunjukin cincin meterai Yehuda. Dia tunjukin kalungnya, dia tunjukin tongkatnya. Akhirnya Yehuda nggak bisa ngomong apa-apa lagi kan. Akhirnya dia selamat. Dia bukan pelacur, dia tidak mengincar apapun. Dia hanya mau benih Yehuda. Makanya ketika Yehuda mau kasih kambing, dia udah nggak ada, dia bersembunyi. Kenapa? Karena dia tahu barang-barang inilah yang akan membuktikan kebenarannya. Nah, sama seperti itu, kita yang hidup di akhir zaman harus memiliki meterai Allah. Supaya di akhir zaman bisa ketahuan, oh benar nih,
Sama seperti Yehuda bilang, dia yang benar. Nah, sehingga kita pun bisa lolos di pengakhir-akhir zaman. Kita akan lihat tokoh yang kedua ya, itu Tamar. Tokoh yang kedua itu Rahab. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Rahab itu artinya luas, atau lebar, atau ruang terbuka. Nah, dia ini profesinya seorang pelacur di kota Yeriko. Dia hidup di zaman penaklukan Kanaan. Ketika orang Israel masuk dan menaklukkan Kanaan. Di Yosua 2 dicatat, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu, sorry saya mute dulu ya. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan, Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapku, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki, dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Nah, Rahab ini kan arti namanya luas. Pelacur itu adalah pekerjaan yang menerima banyak tamu dari berbagai daerah, menerima banyak sekali informasi. Dia menerima banyak pendapat, dia menerima banyak berita-berita, dan dia membandingkan mana yang benar. Ketika dua mata-mata lagi masuk mengintai kota Yeriko, dua mata-mata ini banyak dicari. Dan mereka mencari dua mata-mata ini, tujuannya tuh cuma hendak membunuh mereka. Berlawanan dengan semua orang yang mencari dua mata-mata itu, Rahab menganggap dua mata-mata ini spesial. Rahab anggap dua mata-mata inilah jalan untuk hidup. Aneh ya? Kalau kita baca di Yohanes 10 ayat 4, ada yang bisa bantu baca Yohanes 10 ayat 4? Dia nggak ada di sini sih. Yohanes 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikut mengenal suaranya. Kalau baca selanjutnya, orang asing tuh tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jadi Yesus bilang apa? Domba-domba itu akan dituntun ikut. Nah, Rahab ini imannya spesial. Dia ketika lihat dua mata-mata, dia bisa tahu bahwa apa dari semua berita yang dia dengar, laut dibelah, dua raja dihancurin. Wah, ini benar-benar kota Yeriko ini benar-benar akan hancur sama orang Israel. Maka kalau aku mau hidup, aku harus berpihak kepada dua mata-mata ini. Ini nggak gampang. Makanya kepada Rahab minta, tolong kasih aku tanda yang dapat dipercaya. Nah, akhirnya dua mata-mata ini yang diterima oleh Rahab ini kasih dia rahasia untuk selamat. Tadi di bagian Tamar kan, Tamar tahu tuh rahasianya untuk selamat kan.
Nah, sekarang Rahab pun tahu rahasianya untuk selamat. Kapan waktunya akan diserang, Rahab tahu. Bagaimana caranya untuk selamat, Rahab tahu. Di Yosua 2 ayat 18 catat, sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah. Dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya lah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Jadi semua orang lihat tali kirmizi itu, wah cuman apa tuh hiasan ya. Dia taruh di jendelanya, ikat. Nggak ada yang tahu rahasia itu. Bahkan orang tuanya pun, keluarganya pun kalau disuruh masuk ke tempat dia, ayo kumpul di sini aja. Kenapa? Nggak apa-apa. Boleh keluar nggak? Jangan, di sini aja. Nggak ada yang tahu. Rahab tahu. Ini seperti mengingatkan kita pada zaman Nuh. Di zaman Nuh itu kan, di saat penghakiman air bah sudah di depan mata, orang-orang di zaman itu tuh nggak tahu apa-apa. Nggak ada yang tahu. Tapi Nuh tahu. Bukan hanya Nuh tahu kalau ada penghakiman, Nuh tahu penghakimannya akan berupa air bah, Nuh tahu bagaimana caranya untuk selamat, dan Nuh tahu harus bikin apa. Dan di zaman Nuh tahu, di zaman penghancuran Yeriko, Rahab tahu. Nah, ketika akhirnya kota Yeriko diserang, lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar, lalu mereka menunjukkan kepada tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbenaran rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Nah, sebenarnya ada pelajaran yang sangat dalam mengenai Rahab ini, tapi kita nggak ke situ dulu. Di Yakobus catat, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, Rahab ini dicatat di dalam silsilah Yesus. Orang yang memiliki iman, yang mengetahui dengan jelas, membedakan dengan jelas zamannya seperti apa, harus ikut yang mana. Yang terakhir, kita akan lihat Rut. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Nah, kita akan lihat latar belakang Rut. Rut itu arti namanya teman. Rut itu seorang perempuan kafir dari bangsa Moab. Bangsa Moab itu adalah bangsa yang dilarang Tuhan untuk masuk ke dalam jemaah Allah selama-lamanya. Di Ulangan 23 ayat 3, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Nah, jadi Rut itu hidupnya di zaman akhir hakim-hakim. Kalau kitab Ulangan ini waktu mereka masih jalan di padang gurun ya. Nah, jadi kalau baca di kitab Rut awal-awal, ketika ada nggak di sini ya? Nah ini, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda
beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nah, jadi di zaman hakim-hakim memerintah, ini tepatnya tuh di zaman akhir hakim-hakim ya. Tanah Moab, tempat Rut tinggal, itu kedatangan orang Israel, yaitu Elimelek sama istrinya Naomi. Dia punya bawa anak dua, Mahlon dan Kilion. Nah, kemudian Elimelek ini mati di Moab. Naomi kawinin anaknya Mahlon dan Kilion itu masing-masing ambil istri, yang satu Orpa, yang satu Rut. Nah, akhirnya Rut itu jadi menantu di keluarga orang Yahudi ini. Nah, kira-kira 10 tahun berlalu, Mahlon sama Kilon itu mati. Jadi tinggallah Naomi, Rut, sama Orpa. Nah, singkat cerita, Rut itu ikut Naomi pulang ke Israel. Pulang ke Israel. Nah, waktu Naomi sama Elimelek itu pergi dari Israel, karena kelaparan, dia jual semua harta miliknya. Tanahnya, ternaknya, semua dia jual dan dia pergi ke Moab. Nah, jadi ketika Naomi pulang sama Rut, di Israel, Naomi itu udah nggak punya apa-apa. Kita akan lihat tokoh berikutnya, yaitu Boas. Boas ya. Nah, Boas ini siapa? Boas ini salah satu keluarga dari Elimelek, suami Naomi. Dia adalah orang yang kaya, kaya raya. Arti namanya tuh tangkas, gesit. Atau arti nama lain tuh kaya raya. Boas itu hidup di zaman hakim-hakim yang jahat kan. Meskipun seperti itu, Boas ini orang yang rendah hati. Kita tahu dari mana? Coba, tolong baca Rut 2 ayat 4. Ada yang bisa bantu baca Rut 2 ayat 4? Rut 2 ayat 4. Lalu datanglah Boas dari Betlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuan. Jadi dia itu pemilik kebun jelai kan, ladang jelai. Sementara orang-orang yang bekerja itu kasta bawah kan. Tapi dia bisa datang dan tegur penyabit-penyabit. Tuhan atau shalom gitu. Terus dijawab shalom gitu. Dia ini orang yang rendah hati. Dia nggak membeda-bedakan. Dan Boas ini orang yang sangat berbaik hati. Dia memberi, nantinya Rut itu numpang hidup di tempat Boas. Ada peraturannya bagi orang Israel tuh kalau kita panen, kalau ada yang tersisa itu kalau panen tuh nggak boleh dihabisin semua, harus disisain untuk orang-orang miskin. Nah, coba baca deh Pak, ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8, sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. 9. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Boas mempersilahkan Rut seluas-luasnya untuk numpang hidup, dijamin keamanannya untuk hidup di ladang itu. Bukan hanya itu, Boas itu berbelas kasihan. Dia kasih roti ke Rut, dia bahkan kasih tahu pekerja-pekerja itu kalau lagi panen sengaja dijatoin supaya Rut bisa pungut banyak. Itu ada di ayat 15 dan 16. Nah, jadi kasus Rut ini itu unik. Suaminya mati. Maka dia kan mati tanpa punya anak kan. Maka harusnya sesuai dengan
hukum Tuhan, saudara suaminya harus melakukan hukum perkawinan ipar agar Ruth bisa punya anak. Tetapi saudara suaminya pun juga mati. Jadi nggak bisa, kemungkinan untuk dia punya anak tuh nggak ada, nggak bisa. Sementara mertuanya yang cowok udah mati, jadi nggak punya anak lagi. Jadi Ruth itu adalah seorang janda sendirian di dunia ini, nggak punya siapapun. Nah, Tuhan ada satu sistem lagi, namanya sistem Goel. Tadi kan ada sistem untuk melanjutkan perkawinan ipar kan. Nah, sekarang ada sistem baru lagi namanya sistem Goel. Goel ini dari kata Gaal. Gaal itu artinya menebus atau membeli kembali atau berperan sebagai sanak. Sistem Goel itu dibuat Tuhan dan dinyatakan bagi seluruh kaum Israel sejak di padang gurun. Hukum ini untuk menutup celah yang ada pada perkawinan ipar. Kan tadi kan perkawinan ipar tuh nanti kita lihat ya. Nah, pertama, ada beberapa kasus di mana umat Israel itu harus ditebus dengan sistem Goel. Pertama, kalau dia saking miskinnya dia menjual dirinya sebagai budak. Jadi kalau ada orang Yahudi menjual dirinya sebagai budak, itu harus ditebus. Dicatat di Imamat, apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus. Yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Intinya kalau kita lihat saudara kita begitu menderita, dia berhak ditebus. Itu yang pertama. Yang kedua, tanah. Tanah itu kalau dijual, tanah itu nggak boleh dijual selamanya. Tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Jadi kalau misalnya ada adik kita main judi simpelnya ya, kalah dia jual, terus ada kokonya yang kaya, ditebus, dibeli balik, tebus. Nah yang ketiga itu yang ditebus itu ini, kalau saudaranya mati, harus dikawinin. Kalau ada seorang saudara mati tanpa mempunyai anak, saudaranya harus kawinin. Nah, tapi kalau saudaranya mati, seperti yang kasus si Ruth ini, maka orang terdekat boleh nebus. Jadi kalau kita baca di Imamat 25, apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal pada jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Nah itu, kalau kita lihat urutannya ya, urutan menebus, itu pertama itu saudara-saudaranya, berdasarkan urutan kedekatan. Jadi kalau ada orang menghambakan diri atau tanahnya dijual atau nggak punya keturunan, itu saudara-saudaranya harus tebus. Kalau dia nggak punya saudara, pamannya. Kalau nggak ada paman, sepupu. Baru kemudian kalau nggak ada lagi, kerabat yang memiliki hubungan darah. Atau kalau dia sudah mampu, dia bisa menebus dirinya sendiri. Ini urutan-urutan. Kasus Ruth sama Naomi ini unik. Kenapa? Ketika mereka balik berdua, kasusnya adalah mereka nggak punya tanah. Mereka nggak punya tanah dan mereka nggak punya saudara.
semuanya udah dijual. Kalau nggak ada hukum Goel, maka dua orang ini selama-lamanya akan jadi apa ya? Seperti pengemis di tanah Yehuda. Tapi kita tahu di kitab Rut, Boas itu menebus Rut menurut sistem Goel. Padahal Boas itu bukanlah sanak terdekatnya. Kita tahu dari mana? Kita tahu bahwa ternyata ada satu orang yang lebih dekat hubungannya. Dicatat di Rut 4. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Nah, jadi Boas ini kasih tahu ceritanya. Ada dua orang nih, Naomi sama Ruth. Mereka itu keluarga kita dari Elimelek. Semuanya udah mati. Sesuai urutannya, kamu harus tebus. Kamu harus tebus tuh artinya apa? Tebus beliin tanahnya buat dia. Tebus. Oh, kata si penebus ini, kata sanaknya ini, oke, aku mau. Pikir dia kan, kalau aku tebus, ya udah aku tebus deh. Tapi kan bentar lagi kan si Naomi mati. Kalau Naomi mati gimana? Tanah itu jadi milikku. Tetapi kata Boas apa? Waktu kau membeli tanah itu, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab. Kamu harus bangkitkan keturunan bagi dia, supaya tanahnya itu nanti jadi milik keluarga Elimelek. Terus penebus itu bilang apa? Oh, kalau begitu aku nggak mau. Nanti pusakaku rusak. Nggak mau, dia bilang. Ruin, kalau bahasa Inggrisnya ruin. Milik pusakaku sendiri. Mulanya ia bersedia menebus tanah. Tetapi setelah dia tahu dia harus mendirikan keturunan bagi orang lain, dia menolak. Kenapa? Karena perbuatan menebus itu dari segi duniawi itu sangat merugikan. Tetapi Boas bukan saja dia bersedia menebus tanah, bahkan dia bersedia membangkitkan keturunan bagi kaum keluarga Naomi. Bahkan kalau lihat ceritanya ya, Boas ini pagi-pagi, dia secara aktif, secara proaktif, pagi-pagi dia sudah langsung pergi ke pintu gerbang, dia langsung pilih 10 tua-tua, dia langsung jadikan mereka saksi, mereka diskusi dengan sanak saudara yang terdekat. Mau nggak kamu tebus? Kalau kamu nggak mau, aku yang tebus. Nah, segala sesuatu yang dilakukan Boas ini, itu menggambarkan bagaimana Yesus Kristus secara proaktif menyelamatkan manusia. Pertanyaannya bagi kita hari ini, kenapa Boas mau melakukan hukum Goel ini kepada seorang perempuan Moab dan Naomi? Nggak ada untungnya apa-apa buat dia. Kenapa Boas mau begini? Karena Boas mengerti tujuan sejati dari diberikannya hukum Goel. Jadi hukum yang tadi kita lihat, hukum pertama, hukum perkawinan ipar. Terus sekarang hukum Goel. Secara luar itu untuk apa? Menjaga tanah, menjaga keturunan, menjaga warisan. Tapi sebenarnya arti sejati itu apa? Goel itu sebenarnya gambaran dari Yesus Kristus. Bangsa Moab yang selama-lamanya tidak bisa masuk ke dalam jemaat Tuhan, itu adalah gambaran manusia berdosa. Manusia berdosa itu tuh nggak bisa berada bersama dengan Allah. Kalau baca di Roma 3, Roma 6, 23, semua orang berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa ialah maut.
Yang menjadi penghalang antara kamu dan Allah itu apa? Dosamu. Jadi Ruth itu tidak memiliki keturunan dan selamanya keluarga mereka tuh akan hilang dari silsilah. Cerita tentang Ruth, orang-orang kalau lihat Ruth dan lihat Naomi di zaman itu, mereka cuma bisa gelengkan kepala. Kasihan banget ya, nggak punya apapun di dunia ini. Hidup hanya bisa menumpang dari ladang orang. Itu pun kalau dikasih. Ruth tidak bisa memiliki, Ruth tidak memiliki kualifikasi apapun. Dia tidak memiliki hak. Dia tidak memiliki kemampuan apapun untuk menyelamatkan dirinya dari situasi itu. Satu-satunya yang bisa selamatkan Ruth dan Naomi itu cuma peraturan Goel, peraturan penebusan. Jadi peraturan Goel dikasih itu untuk kasih tahu manusia. Seperti itulah Allah mau selamatkan manusia. Maka ketika Boas memahami tujuan dari hukum Goel, Boas ngerti apa? Boas bisa mengerti kasih Allah, kasih yang tersembunyi di dalam hukum Goel. Di 1 Yohanes 4 dicatat, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ketika kita dapat menyadari hati Allah, maka kasih Allah yang terselip dalam peraturan-peraturan di dalam Alkitab itu kelihatan. Sebaliknya, ketika kita tidak mengerti hati Allah, akhirnya akan seperti saudara dekat Elimelek tadi. Meskipun dia tahu peraturan Goel, tapi dia nggak ngerti. Dia cuma taunya, oh peraturan Goel itu untung rugi. Nggak pernah sadar. Apa yang dia nggak pernah sadar? Bahwa rupa Ruth dan rupa Naomi di waktu itu adalah rupa dirinya. Tapi dia pikir apa? Karena aku kaya, aku punya tanah, aku punya ladang, aku punya semuanya. Dia nggak sadar bahwa dirinya sendiri pun adalah orang berdosa yang selayaknya perlu ditebus. Sementara Boas sadar. Boas lihat Ruth, dia sadar, aku pun seperti itu. Dan Tuhan memberikan hukum Goel untuk menyelamatkan. Nah, sama seperti itu, Yesus menyelamatkan kita dengan menebus kita semua. Mengizinkan kita masuk ke dalam silsilah kehidupan. Mengembalikan semua tanah yang hilang, bahkan memberikan benih hidup kekal di dalam hidup kita. Nah, sebaliknya kalau kita lihat bagaimana Ruth bisa memperoleh belas kasihan Boas yang seperti itu, kalau baca di Rut 1 ayat 16, boleh tolong baca Rut 1 ayat 16 sampai 17. Rut 1 ayat 16 dan 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Meskipun didesak oleh Naomi agar Ruth jangan ikut, jawaban Ruth tuh ini. Ruth memiliki iman kepada Tuhan. Dia bilang apa? Allahmu lah Allahku. Dia sadar mertuanya itu udah tua. Dia sadar mertuanya itu sebatang kara. Sementara dia bisa kawin lagi di Moab, dia nggak mau. Dia lebih memilih tinggal menjadi seperti orang asing di negeri asing bersama mertuanya. Sambil apa? Sama-sama mencari perlindungan Allah. Coba baca Pak, Rut 2 ayat 10 sampai 12. Rut 2 ayat 10 sampai 12.
Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku? Padahal aku ini seorang asing." 11. Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal." 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Boas sadar bahwa Rut itu mencari perlindungan dari Tuhan, bukan darinya. Maka berbahagialah orang-orang yang mencari perlindungan daripada Allah. Nah, 3 nama perempuan ini dicatat di dalam silsilah Yesus. Orang-orang Israel yang membanggakan kemurnian silsilahnya, kami ini anak Abraham. Ketika mereka diperlihatkan kitab pertama pembuka perjanjian baru, ketika mereka baca, wow, ternyata nenek moyang kita itu ada yang pelacur, ada yang nyamar jadi pelacur, ada yang orang Moab. Mereka tuh seperti apa yang disadarkan bahwa di mata Tuhan, iman itu lebih penting dibandingkan darah. Nah, semoga hari ini kita sama-sama bisa meneladani kehidupan dari 3 perempuan ini dan makin berteguh dalam perjalanan kita hidup di akhir zaman ini ya. Kita doa dulu. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu lewat 3 nama perempuan yang dicatat dalam cerita Yesus. Kami banyak belajar Bapa tentang orang-orang yang memiliki visi, sadar untuk menggenapi perjanjian, orang-orang yang mengetahui dengan jelas jalan yang menuju kepada hidup. Dan kami menyadari dengan jelas Bapa, orang-orang yang berpaling kepadamu dan mengharapkan perlindungan hanya bagimu saja tidak akan dikecewakan. Bapak, biarlah kami pun sadar rupa sejati diri kami di dalam dunia ini. Kami pun adalah seperti seorang pengembara yang tidak memiliki apapun. Dan kami sadar Bapa, yang dapat menyelamatkan hidup kami hari ini hanyalah Yesus Kristus. Maka kami pun mengharapkan untuk Engkau menebus kami, dan biarlah kami pada akhirnya dapat terus hidup di bawah naungan sayap-Mu. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Terima kasih Pak Terima